nilai untuk menghormati alam sebagai Allah yang terwujud. Alam sebagai Allah yang terwujud. Mohon maaf ya. Mohon maaf, mungkin para ahli kitab tidak pernah ngomong seperti saya. Anggap saya salah, enggak apa-apa. Pokoknya saya pengen anak cucu saya tidak bodoh. Anak cucu harus pinter, gagah seperti Bung Karno. Harus seperti itu ya. Sementara itu apa yang belum, Mas? Yang saya konfirmasi lagi, berarti ketika panjenengan menyaksikan jasad beliau itu memang benar-benar tidak ada, sesuai dengan yang menjadi bahan diskusi, banyak orang juga mengatakan hal yang sama, bahwa memang jasad beliau katanya nggak ada, berarti itu termasuk bagian dari moksa ya? Ya, termasuk bagian dari moksa. Jadi moksa itu ada beberapa tipe ya. Moksa tipe pertama, moksa dengan tubuhnya itu langsung hablur, hilang ya. Moksa yang kedua, moksa ala yang Prabu Jayabaya ya. Beliau itu moksa waktu itu meditasi di suatu tempat yang sudah diinginkan ya. Setelah itu diam aja, udah pasrah. Pasrah artinya siapapun, dimanapun, apapun itu suatu masa terakhirnya sudah ada. Karena beliau sadar masa terakhir sudah ada, beliau diam, silo gitu ya. Lah terus pasrah pokoknya, pangan macan ya ben, pangan bajul ya ben gitu. Akhirnya kan dirambati rumput-rumput gitu. Rambati rumput-rumput, rambati ini, lalu lama-lama ketutup menjadi suatu ringin putih yang besar ya. Nanti adik-adik kalau ke pedepaan saya kasih tahu ya. Itu ya. Itu moksa yang ketiga. Lalu moksa ala Pangeran Diponegoro ya. Itu moksa tipe ketiga, Pangeran Diponegoro itu yang terakhir karena sadar bahwa perjuangan masih jauh, lalu melarikan diri ke timur, ke Jawa Timur. Di sini mendirikan suatu padepokan. Kalau bahasa agama disebut pesantren ya. Cantrik-cantrik diajari tentang budaya, tentang kepentingannya suatu bangsa, tentang manusia dan sebagainya. Setelah itu beliau sadar bahwa waktunya sudah akan selesai, akan ganti alam istilahnya. Bukan mati ya, akan ganti alam gitu. Beliau menggali lubang sendiri untuk tidur gitu. Lalu santri-santri atau cantrik-cantrik dikumpulkan, semua kasih tahu. Kenapa? Anak-anak semua saya kumpulkan karena begini ya. Semua hidup itu tidak ada yang langgeng, termasuk bumi pun tidak langgeng. Cuma bumi itu berapa juta tahun kita tidak tahu habisnya, tapi yang kelihatan mata aja, pohon pun akan habis, binatang pun akan habis, apalagi manusia. Demikian juga saya. Nanti kalau saya sudah tidur, jangan sampai ada yang meneteskan mata satu pun. Karena dengan meneteskan mata itu saya menyadari bahwa anak-anak ini saking cintanya terhadap saya. Tapi saya akan lebih senang kalau anak-anak tegar seperti waktu perjuangan saya, gitu. Akhirnya beliau yang buat lubang tadi itu, beliau tidur, suruh nguruk, sudah tek gitu, udah nyawanya udah nggak ada. Nah itulah yang sekarang berada di Gunung Kawi, ya, disakralkan oleh para leluhur, para anak cucu, ya. Cuma akhir-akhir ini banyak difitnah, katanya orang ke Gunung Kawi itu mau cari kekayaan dan tidak benar itu fitnah dari kelompok-kelompok penganut iblis saja itu, ya. Itu jadi kemarin tuh saya keliling ke Blitar itu nyekam semua leluhur saya, nyekar semua leluhur saya di sana, ya. Terus sampai seharian sambil kuliner, kangen masakan-masakan termasuk dawetnya gitu, ya. Itu. Jadi kalau Bung Karno sekarang banyak diisukan masih hidup atau tidak, masih hidup ya benar, tidak ya benar, karena memang semua menyaksikan ya bahwa waktu itu memang tidak ada, sudah dimakamkan ya, dinyatakannya masih hidup, masih ada saksinya sekarang tapi yang masih hidup ya. Tapi tidak di publik ya yang ya. Iya tidak. Hilang raganya itu ya. Iya ya baru adik-adik datang ke sini saya buka karena buat apa kebenaran ditutupi ya. Lalu pada waktu tahun 98 Bung Karno meninggalnya kan tahun 71 ya. 98 Bung Karno tuh mendatangi salah seorang marinir yang pada waktu itu berjuang di Timur Timur melawan Pretilin ya.
Malam hari di Berontong Pritilin. Pritilin ada di salah satu gunung, ada di gua gitu, berontong dia. Lalu orang itu nggak saya sebutkan namanya ya, tapi orangnya masih ada, masih hidup. Orang itu berlindung di bawah batu yang kira-kira 3 meter gitu tingginya. Jadi situ malamnya sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi Bung Karno itu datang, tapi nggak pakai pakaian seperti putih-putih, pakai-pakai enggak. Non sewu gundulan, lalu Bung Karno senengannya kaos putih, oblong, ya suek bolong-bolong gitu. Terus Sri gitu loh, kok tahu nama saya gitu, orang itu marinir itu. Terus kamu lupa ya dengan saya, kamu nggak tahu ya mesti aja saya nggak pakai topi, nggak pakai anu. Saya Bung Karno, lalu sujud, sungkem gitu lalu diangkat. Wes nggak usah gini aja. Nanti siang ini kamu saya ajak keluar dari sini. Keluar dari tempat ini dan kamu nanti keluarlah dari marinir. Disuruh keluar dari marinir. Padahal marinir front terdepan pembela Bung Karno ya waktu itu. Tapi Pak Sri, oh maaf ini ya, Pak Sri mendapat pesan khusus ya. Kenapa keluar? Kamu nanti harus tugasmu satu, menolong orang yang susah. Orang yang susah. Lalu tapi kamu ke Malang Selatan, di sana ada kecamatan yang namanya Kecamatan Bantur, Gondang Legi ke selatan ya. Tapi kamu tidak boleh ke kecamatannya. Kalau di kota kamu enak nanti. Jual bakso, jual gini kalau bisa, masih bisa. Tapi kamu harus babat sendiri. Di sana di utara ada hutan kecil, kamu babat, entah di situ menggai gubuk atau terserah, pokok tugasmu satu, menolong orang yang susah. Sampai sekarang masih hidup. Itu tahun 98. Padahal Bung Karno dinyatakan meninggal tahun 71. Nah, oleh karena itu sekarang ini, apalagi zaman seperti sekarang ini, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan pergerakan-pergerakan, ya pasti Bung Karno secara tidak langsung hadir juga. Wujud nyata ya. Ya bagi yang bisa melihat bisa, bagi yang tidak bisa ya seperti tidak ada apa-apa, karena beliau itu sudah berwujud sukma. Nah inilah yang tidak banyak difahami oleh orang. Ya, umumnya orang kalau sudah dinyatakan mati itu dianggap hilang, diterkem langsung masuk surga. Lah kok enak? Ditumpangi salib 24 karat 5 kilo masuk surga. Lah kok enak? Dibongi dupo 1 truk masuk surga. Lah kok enak? Enggak. Tetap konsekuensi logis dari waktu hidup, bagaimana otak memanage kehidupan ini, benar atau salah. Kalau saya menipu Mas Hendra yang untung. Iya. Karena dosanya saya kurangi, masuk ke tubuh saya plek begitu. Itu kan banyak nggak sadar ya. Nah, lalu manusia kalau sudah dinyatakan meninggal itu, waktu hidup itu bagaimana sukma ini. Kalau yang moksa-moksa itu sudah ikhlas itu. Karena pada mereka sadar bahwa kalau mati itu tidak membawa benda satu biji debu pun tidak boleh itu. Masih kotor. Harus kembali menjadi Tuhan. Ya. Nah inilah dalam Islam dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah itu Tuhan, Tuhan itu bukan Allah. Iya toh? Coba renungkan. Allah Tuhan, Tuhan bukan Allah. Apa sih logikanya itu? Harus dilogikakan. Sekarang eranya era digitalisasi, harus rasional dan ilmiah. Ini kursi ukir. Sebelum kursi namanya apa? Mungkin kayu, balok kayak atau apa. Tapi sebelum balok kan pohon. Nah, itu loh. Jadi sukma itu seperti itu. Dan kita harus kembali menjadi suci. Supaya suci, jangan sampai materialistis. Oleh karena itu bangsa itu harus tegas. Tidak boleh bangsa hidup di dalam kehidupan yang liberal kapitalistis. Tidak boleh. Karena modal akan menjadikan suatu tujuan pokok. Akhirnya rebutan kan. Karena teori ekonomi mengatakan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang seringan-ringannya. Nah akhirnya segala cara. Oleh karena itu di dalam buku saya yang 1 lembar yang kemarin ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini. Gampang itu 1 lembar itu.
anak-anak gampang itu bacanya. Jadi Bung Karno itu memang sangat fenomenal sekali. Bahkan kemarin ada seseorang yang persis, mukanya persis Bung Karno. Karena mukanya persis Bung Karno, berpakaiannya selalu pakai topi, selalu pakai anu. Kemarin kesini ngomong-ngomong saya temu tuh di ruang kulit diambungi gitu ya. Orang itu tinggal di Sidoarjo atau Krian gitu ya di sana. Terus diantar sama orang-orang perasaannya itu Bung Karno, ya toh. Nah, makanya ya tidak bisa disalahkan juga kalau ada orang yang menganggap dia itu Bung Karno. Untungnya yang dianggap Bung Karno satu, pribadinya bagus. Kedua, nasionalismenya tinggi. Karena banyak yang mengaku Bung Karno hanya cari-cari saja, ya, golek-golek saja. Itu nanti bebannya juga berat juga ya. Tuh lah. Kemarin diantar ke sini. Akhirnya saya uraikan pelan-pelan, akhirnya dia sadar. Lalu dia saya bukakan kartu juga bahwa ayo saya salut dengan dengan Anda. Anda seorang nasionalis yang bagus. Ayo buka kartu langsung satu ambil. Kalau ikut berkibar Singosari demi Indonesia bagaimana? Wah, raja uang gitu. Dia senang Anda nanti akan jadi orang kaya raya. Tapi ingat, di depan Anda itu tangan Anda begini memberikan sekepeng koin kepada orang yang minta depan Anda, kartunya seperti itu. Artinya apa? Anda percuma menganggap bahwa dirinya penerus Bung Karno kalau tidak melaksanakan ajarannya. Ajarannya apa? Yang 27 Juli tadi itu loh. Tanggal 4 Juli tahun 27. Ajarannya apa? Marhainisme. Marhain itu manusia yang miskin bukan karena melarat, tapi karena sistem. Ya, miskin karena sistem ya. Satu, orang itu rajin, orang itu punya modal, orang itu punya lahan yang luas, tapi hidupnya miskin karena sistem. Lah, liberal yang kapitalistis itu akan terus-menerus bergelombang menanamkan sistem. Termasuk salah satu sebabnya adalah lepas dari benar atau tidak. Kenapa? Rakyat diobong-obongi untuk ini dengan bendera ini kayak dengan ini kok begitu aja bergerak gampang ya. Permasalahannya semua punya perut.